Kembali lagi bersama Gin. Kita pertemuan keempat dalam kisah Alkitab. Kita kan ada ayat hafalan, buka di Keluaran. Bukan kita buka itu ya. Maksudnya kita buka ayat hafalannya dulu. Keluaran 20 ayat 14, yaitu jangan berzina. Ngomong. Sekarang kita buka Kejadian 3 pas, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Oke, aku baca ya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman-lah, jangan kamu makan buah dari pohon di taman ini, bukan?" Ayat 2. Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat." Jadi, Alkitab ini menceritakan tentang ular yang cerdik untuk membunuh manusia. Jadi, Tuhan bilang buah yang bisa mengetahui yang baik dan yang jahat jangan dimakan ataupun dipegang ataupun disentuh. Jadi tapi ular itu mengatakan kebalikannya. Padahal itu juga salah. Kata ular, "Ini buah kamu yang lain, kamu harus makan." Kata ular, ini cuman kayak penjelasannya. Ular itu ngomong kayak ya tadi kalian pasti udah poin. Dia kebalikannya ngomongnya. Sebaiknya kamu makan buah itu, karena kamu bisa mengetahui yang jahat dan yang baik. Kamu bisa menjadi Tuhan Allah. Kita lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lalu pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikan juga kepada suaminya yang bersamanya di rumah, dan suaminya pun makannya. Nah, mereka benar-benar makan. Gimana selanjutnya? Coba kita lihat. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku agak ya. Telanjang. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Firman-Nya siapa? Ayat 11. Firmanlah, siapakah yang memberi tahumu pada engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu memperdayaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berfirmanlah kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau berjalan, dan debu yang kau makan seumur hidup." Jadi ini menceritakan dia menceritakan kalau perempuan itu telanjang karena memakan buah yang dilarang Tuhan Allah. Ya, pada sudah dilarang. Kayak mungkin perempuan itu tidak tahu tentang Tuhan. Tapi di ayat sebelumnya itu Tuhan sudah menceritakan tentang kisah Alkitab dari kemarin. Gitu. Siapa itu? Oke. Aku lanjut. Tadi ayat keberapa ya, guys? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada si perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasyaratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya." Jadi Tuhan benar-benar larang banget setelah perempuan itu makan. Jadi Tuhan gak mau itu lagi terjadi, tetapi malah terjadi. Gitu. Itu apa sih tadi? Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang ditumbuhkan bagimu dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Engkau akan menjadi debu. Kenapa bisa jadi debu? Ada yang tahu nggak? Aduh, apa sih ini? Ada yang tahu nggak kenapa bisa jadi debu? Manusia itu memberi nama Hawa kepada istilahnya, tetapi dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangan kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia di sebelah timur Taman Eden. Ia menempatkan kerubuk dengan padang yang bernyala-nyala dan bernyabar-nyabar untuk menjaga jalan kepohonan hidup. Pohon kehidupan. Nah, di sini sampai sini dulu ya. Jadi ini sudah ayat 4, yaitu Kain dan Habel. Tapi ini kita akan tunggu sebentar ya. Nah, jadi di sini kita akan mengasih ayat hafalan. Tunggu ya. Kita tunggu ayat hafalannya di mana ya? Wah, mana sih? Jangan memberikan apa ya yang tunggu ya guys, dicari ayat hafalan di Keluaran 20 ayat 16, yaitu jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Itu saja ayat hafalannya. Jadi kita sampai sini dulu. Jadi thanks for watching. Goodbye.